Shalom, Bapak Ibu. Selamat datang dalam sesi pengajaran kali ini. Jadi, kalau saudara sudah siap untuk belajar firman Tuhan bersama-sama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami di sini. Itulah sebabnya sekali lagi kami minta tolong Tuhan berbicara buat kami dari firman kebenaran. Roh Kudus, tolong kami supaya kami mudah memahami firman Tuhan, sehingga biarlah di dalam pemahaman kami berani untuk hidup taat kepada kebenaran dalam tiap-tiap hari. Sementara kami belajar, Tuhan memberkati kami, buat Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, kali ini Bapak Ibu, saya ajak Bapak dan Ibu untuk buka bersama dengan saya dalam Yohanes pasal yang ke-7. Saya akan baca kepada kita ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-39. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-39. Judul perikopnya Bapak Ibu adalah air sumber hidup. Ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, mari kita kembali dulu ke ayat 37. Pada ayat 37 ini, Pak, Ibu, ada kalimat penting yang Yesus ucapkan kepada para pendengarnya hari itu. Kalimat yang dimaksud adalah, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Yesus tidak mengarahkan orang untuk cari minum di tempat lain. Yesus mengarahkan orang kepada dirinya sendiri. Nah, mari kita lihat dulu ada kata penting di situ, kata haus. Kata haus kalau dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu, itu menggunakan kata dipsao. Apakah dipsao? Dipsao itu artinya adalah sebuah keadaan di mana orang menderita haus sampai kepada sebuah titik yang menyakitkan. Pengertian yang pertama. Tapi pengertian yang kedua, haus atau dipsao adalah sebuah keadaan di mana jiwanya kita itu merasa sangat butuh untuk disegarkan, lalu didukung, dan kemudian dikuatkan. Jadi hari itu sebenarnya Yesus lagi bilang kepada para pendengarnya, apabila jiwamu ada dalam sebuah keadaan tidak lagi segar, tidak merasa terdukung, lagi lemah, sampai keadaan itu adalah sebuah keadaan yang membawa kamu kepada kondisi yang menyakitkan. Nah, ini yang Yesus bilang, datanglah pada saya. Begini Pak, Ibu, sudah menjadi rahasia umum bahwa jiwa yang sakit adalah jiwa yang sudah tidak lagi segar. Jiwa yang sakit adalah jiwa yang merasa di mana waktu orang hidup, mereka tidak merasa ada dukungan untuk kehidupan mereka. Jiwa yang sakit adalah jiwa yang sedang mengalami kelemahan. Pada bagian ini, Yesus bilang, datang sama saya. Nah, begini Pak, Ibu, semua orang pasti ada dalam proses. Sometimes proses yang saudara dan saya hadapi adalah proses yang tidak cukup berat, tetapi sometimes juga saudara dan saya harus diperhadapkan kepada realita bahwa proses yang kita hadapi adalah proses yang menguras segala sesuatu sampai menguras jiwanya kita. Sebuah keadaan di mana saudara dan saya merasa bahwa ini sakit sekali, dan kesakitan itu kita rasa sampai di dalam. Nah, kalau toh saudara dan saya mengalami kondisi itu, ini berita baiknya. Yesus bilang, datang sama saya. Kata datang di situ, bahasa Yunani menggunakan kata erchomai. Erchomai itu arti yang pertama, Bapak Ibu, adalah datang. Arti yang kedua adalah ikuti saya. Arti yang ketiga adalah jangan sembunyi atau muncullah. Arti yang keempat adalah temukan sebuah tempat yang sudah established. Jadi ini yang Yesus bilang. Kalau kita mengalami sebuah keadaan jiwa yang sangat sakit, Yesus bilang, jangan lari dari saya. Jangan bersembunyi dari saya. Kamu harus datang kepada saya, kamu harus muncul di hadapan saya.
Mengapa? Sebab ini yang Yesus bilang, saya adalah tempat yang establish. Makanya tadi di tahap awal saya bilang kepada saudara, Yesus tidak pernah menyarankan orang yang mengalami sakit di dalam jiwa mereka akibat jiwa mereka nggak segar, jiwa mereka nggak merasa tidak ada dukungan, jiwa mereka lemah. Yesus tidak menyarankan orang-orang ini untuk cari minum di tempat lain. Ini yang Yesus bilang, datang sama saya. Nah, kebanyakan orang begini Pak, Ibu. Waktu mereka mengalami sakitnya jiwa, banyak orang lari Pak, Ibu. Lari dari Tuhan. Menyembunyikan diri dari Tuhan. Merasa bahwa masalah yang sedang mereka hadapi bisa mereka selesaikan. Nah, Alkitab berkali-kali menjelaskan kepada kita bahwa waktu saudara dan saya menjauh dari Tuhan, maka hilanglah kekuatan kita. Kecenderungan yang nantinya pasti terjadi dalam hidup saudara dan saya adalah jiwanya kita lama-lama bukan hanya sekedar sakit Pak Ibu. Jiwanya kita lama-lama akan mengalami kekeringan. Sehingga itu akan membuat kita kehilangan arah, akan membuat kita menyerah dalam proses hidup, akan membuat kita terjebak kepada sebuah kekalahan dalam kehidupan. Tentu saja Tuhan gak mau. Itulah sebabnya kenapa ini yang dia kasih tahu kepada para pendengarnya, termasuk kepada saudara dan saya hari ini. Datang sama saya. Karena saya adalah tempat yang sudah established. Siapa saja yang menetap kepada sebuah tempat yang established, maka jiwa mereka itu akan disegarkan, akan terpelihara, akan dikuatkan kembali, dan akan memperoleh sokongan yang sangat kuat untuk bisa menghadapi apa saja dalam kehidupan. Nah, mari saya ajak Bapak dan Ibu untuk buka dengan saya dalam Mazmur pasal 77 ayat yang kedua. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam, tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Dalam posisi jiwa tidak terhibur, ini yang pemazmur bilang. Di dalam kesusahan yang membuat jiwaku ada pada posisi tidak terhibur, pemazmur bilang, aku mencari Tuhan. Tadi Yesus bilang, datang sama saya. Tapi pemazmur bilang, aku mencari Tuhan. Bapak Ibu, kata kesusahan pada ayat 2 dari Mazmur pasal 77 itu menggunakan kata Ibrani Sara. Sara itu artinya adalah begini, jiwa yang mengalami kesesakan di dalam. Semua kita tahu apakah jiwa. Jiwa adalah pikiran, kemauan, dan rasa di dalam kita. Berarti Alkitab lagi bilang, pikirannya kita sesak banget. Rasa di dalam kita sesak banget. Kemauan di dalam kita itu mengalami kesesakan. 2, kesusahan atau sara artinya adalah kesulitan, penderitaan, kesedihan, kesusahan, masalah, kesakitan, bahkan begini. Kesusahan atau sara artinya adalah adanya saingan yang mendatangkan susah. Jadi sebenarnya pemazmur lagi bilang, jiwanya saya itu lagi susah. Artinya, jiwanya saya lagi mengalami kesesakan, kesulitan, penderitaan, sedih, masalah datang bertubi-tubi. Lalu ada saingan yang tampil dalam hidup saya untuk menyusahkan saya. Lalu saya nih sakit Tuhan. Sudah? Nah, ini yang dia bilang. Waktu saya mengalami kesusahan, saya memutuskan untuk mencari Tuhan. Kata mencari di situ Ibrani bilang daras. Daras pengertian yang pertama adalah saya memutuskan untuk mencari tahu dari Tuhan dan mencari tahu tentang Tuhan. Daras pengertian yang kedua adalah saya memutuskan untuk bertanya kepada Tuhan, berdiskusi dengan Tuhan. Berikutnya, ketiga, mencari atau daras artinya adalah meminta kepada Tuhan atau bahkan menyembah Tuhan. Jadi pemazmur sebenarnya sedang menegaskan bahwa waktu saya susah, waktu jiwa saya mengalami kesesakan, saya itu nggak sembunyi. Apa yang kemudian saya putuskan untuk kerjakan adalah saya mencari tahu Tuhan. Saya memutuskan untuk tanya sama Tuhan, berkonsultasi sama Tuhan, minta sesuatu dari Tuhan, lalu menyembah Tuhan di dalam kesusahan.
Coba kita lihat ayat yang lain Pak Ibu. Yesaya pasal 53 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Yesaya pasal 53 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Alkitab bilang, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Saudara perhatikan, di ayat 10 ini Yesaya sedang menjelaskan atau bernubuat tentang Yesus. Alkitab bilang, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Yesus tersakiti dalam kehidupannya, Pak Ibu. Mengapa? Karena Alkitab bilang Tuhan berkehendak meremukkan Yesus dengan apa? Dengan kesakitan. Sudah? Nah, sekarang lihat ayat 11. Di ayat 11, Alkitab bilang, sesudah kesusahan jiwanya, nubuatan Yesaya tentang Yesus. Kalau saudara bertanya, apakah Yesus juga pernah mengalami susah di dalam jiwa? Iya. Sebab di ayat 11 bilang sesudah kesusahan jiwanya, pada akhirnya dia melihat terang dan mengalami keadaan dipuaskan. Kata puas dalam bahasa Ibrani menggunakan kata saba. Saba tuh artinya adalah begini Bapak Ibu. Puas, kenyang, tercukupkan, dan mengalami sebuah keadaan yang diperkaya di dalam. Makanya coba saudara perhatikan. Yesus sudah bilang dari awal, siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Jangan sembunyi. Tadi kita sudah belajar. Lalu kemudian kalimat berikutnya Yesus bilang, datang kepadaku dan minum. Begini Pak, Ibu. Kata minum di situ, bahasa Yunani menggunakan kata pino. Nah, arti dari kata pino sendiri yang pertama adalah memang minum. Tapi arti yang kedua dari kata pino adalah menerima ke dalam jiwa apa yang berfungsi untuk menyegarkan jiwa, memelihara jiwa, memperkuat jiwa, dan mendukung jiwa. Jadi Yesus bilang, saya ulang dari awal Pak Ibu. Kalau saudara dan saya mengalami kesusahan jiwa, jiwa yang tidak segar, jiwa yang merasa tidak ada dukungan dalam diri, jiwa yang tidak terpelihara, jiwa yang lemah, sampai kepada kita mengalami keadaan sakit di dalam. Ini yang Yesus bilang, datang sama saya, ikuti saya, jangan pernah bersembunyi, putuskan untuk menjadikan saya sebagai tempat pelarian, sebab saya adalah sebuah tempat yang established, yang berdiri tegak, yang di dalamnya saudara dan saya tidak mungkin goncang. Lalu Yesus bilang, lalu minum. Berarti ini yang Yesus bilang, kalau kamu datang kepada saya, maka kamu akan menerima sebuah keadaan di mana jiwamu akan disegarkan ulang. Jiwamu akan diperkuat ulang, akan menerima dukungan kembali, dan akan menerima sebuah keadaan di mana terpelihara. Makanya kenapa tadi ayat yang sudah kita baca, Yesaya pasal 53 ayat 10 dan ayat 11, kan Alkitab bilang, Tuhan berkehendak meremukkan dia dalam kesakitan. Ayat 11 bilang, kesusahan jiwanya. Setelah Yesus mengalami kesusahan jiwa, ini yang Alkitab bilang, ia melihat terang. Jiwanya mengalami keadaan terpuaskan. Ulang, apakah puas? Saba. Puas, kenyang, tercukupkan, dan mengalami keadaan diperkaya di dalam jiwa. Makanya Yesus bilang, kalau orang lari dari Yesus, waktu mereka mengalami kesusahan jiwa, mereka tidak akan pernah mengalami kepuasan di dalam. Kalau orang lari ketika mereka berhadapan dengan proses berat dalam kehidupan, lalu mereka lari dari Tuhan, menyembunyikan diri dari Tuhan, tidak menghampiri Tuhan yang adalah tempat yang sudah established, maka yang akan terjadi adalah saudara dan saya tidak akan pernah mengalami jiwa yang terpuaskan dalam kehidupan. Amin.
Bapak Ibu, semua kita tahu, alasan terbesar orang mengalami kesakitan pada tubuh mereka itu hanya karena alasan begini Pak Ibu, jiwa yang eh, tidak terpuaskan, jiwa yang mengalami kesakitan di dalam, pikiran yang sakit, rasa yang sakit, kehendak di dalam diri kita yang tersakiti. Nah, waktu orang mengalami jiwa yang sakit, mereka sangat mudah untuk diserang oleh berbagai penyakit dalam kehidupan. Nah, ini yang Yesus kasih tahu buat kita. Sebuah harapan hebat yang Yesus telah establish untuk saudara dan saya punya kehidupan waktu kita harus menghadapi realita hidup tiap-tiap hari. Yesus bilang, kalau jiwamu sakit, ulang, tidak segar, merasa tidak ada dukungan, merasa tidak terpelihara, lalu lemah waktu menghadapi apa saja, Yesus bilang, datang sama saya. Nanti kamu akan mengalami keadaan pemazmur bilang, terpuaskan. Nanti kamu akan mengalami keadaan, kamu melihat terang. Ada harapan di dalam Tuhan untuk menyehatkan jiwa kita. Kalau jiwa kita sehat, Pak, Ibu, tubuhnya kita pun akan sehat secara natural. Amin. Nah, itu ayat yang ke-37. Sekarang mari kita lihat ayat 38. Alkitab bilang, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, garis bawahi, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Setelah yang pertama di ayat 37, ini yang Yesus bilang, datang sama saya. Supaya jiwanya saudara dan saya mengalami keadaan terpuaskan. Yang kedua, ini yang Yesus bilang, waktu saudara dan saya mengalami sakit di dalam jiwa, ini yang Yesus ajar, percaya kepada Dia sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kitab suci, atau sesuai dengan apa yang diajarkan oleh kitab suci. Nah begini Pak Ibu, kalau saudara dan saya mempelajari firman Tuhan, maka di dalam firman Tuhan, saudara dan saya akan bertemu dengan Tuhan sendiri. Kita akan semakin mengenal siapa Tuhan, kita akan semakin memahami kekuatan dari perkataan Tuhan, kita akan semakin memahami bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang sangat setia dengan perkataannya dan juga dengan janjinya. Tuhan yang tidak akan mungkin pernah berdusta untuk kehidupannya kita. Nah ini yang Yesus bilang, kalau jiwanya saudara dan saya sakit, hal kedua yang harus saudara dan saya kerjakan dalam kehidupan kita adalah percaya kepada Tuhan seperti yang diajarkan oleh kitab suci. Makanya berkali-kali saya memberitahukan Pak Ibu, dalam sesi-sesi pengajaran kita bersama, bahwa begini, sangat penting bagi saudara dan saya untuk merenungkan firman Tuhan tiap-tiap hari. Sewaktu kita merenungkan firman Tuhan tiap-tiap hari, akan sangat mudah untuk saudara dan saya digiring oleh kebenaran tentang siapa Tuhan dalam kehidupan kita, yang kita pahami untuk sangat mudah mempercayai Tuhan. Nah, apakah kata percaya? Kata percaya di situ bahasa Yunani menggunakan kata pisteo, Pak, Ibu. Pisteo itu artinya yang pertama adalah memberi diri dipersuasi oleh kebenaran. Makanya coba saudara perhatikan, waktu Yesus mengajar ayat 38, dia merangkai ada dua hal penting antara percaya dengan kitab suci. Dibutuhkan perenungan akan kebenaran firman Allah yang tertera pada kitab suci, supaya pada akhirnya saudara dan saya akan mengalami keadaan dipersuasi oleh kebenaran yang kita renungkan dalam hidup tiap-tiap hari. Waktu saudara dan saya memberi diri kita dipersuasi oleh kebenaran firman Tuhan, atau diyakinkan dalam jiwa kita berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan, maka sebenarnya saudara dan saya sedang berada pada posisi mempercayai Tuhan. Itu pengertian yang pertama dari kata percaya atau kata pisteo. Tapi pengertian yang kedua adalah dari pisteo atau percaya adalah sebuah keadaan di mana kita berkomitmen untuk percaya kepada Tuhan dalam kesetiaan. Jadi ini bukan percaya biasa, Pak Ibu. Bukan percaya kemarin dan hari ini tidak percaya, bukan. Sebuah kepercayaan yang dilandasi oleh komitmen, dan karena ini komitmen, maka kita akan setia percaya kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin orang bisa berkomitmen untuk percaya kepada Tuhan dalam kesetiaan? Sederhana, karena orang telah memberi diri mereka, diyakinkan
atau dipersuasi oleh kebenaran firman Tuhan yang mereka renungkan tiap-tiap hari. Sedangkan pengertian dari percaya yang ketiga atau pisteo adalah begini Pak Ibu. Keyakinan moral akan sebuah jaminan kepastian. Berarti Alkitab lagi bilang, kenapa orang bisa berkomitmen untuk percaya kepada Tuhan dalam kesetiaan? Karena mereka telah memiliki sebuah keyakinan di dalam akibat dipersuasi oleh kebenaran. Tapi yang kedua, mereka telah memiliki sebuah jaminan kepastian yang bersumber dari firman Allah. Makanya saudara dan saya akan sangat mudah untuk mempercayai Tuhan. Nah, Alkitab bilang, siapa saja yang percaya kepada Tuhan, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, sekarang mari kita lihat kata hati. Hati, bahasa Yunani menggunakan kata koilia. Apakah koilia? Koilia punya pengertian adalah begini Pak Ibu, keseluruhan ruangan dalam jiwa. Ulang ya. Maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Hati atau koilia artinya adalah keseluruhan ruangan dalam jiwa. Jadi Yesus bilang, siapa percaya kepada Tuhan, hatinya, seluruh ruangan dalam jiwanya. Jadi nggak ada ruangan tertentu dalam jiwa, tapi seluruh ruangan dalam jiwa, garis bawahi itu. Pengertian yang kedua dari kata hati atau koilia, itu artinya adalah begini, jiwa dari seseorang, tempat berpikir, perasaan, dan tempat orang membuat pilihan serta keputusan. Koilia sendiri atau hati adalah sebuah tempat di mana orang akan menerima nutrisi bagi hidupnya. Jadi ini yang Tuhan bilang, kalau jiwamu bermasalah, maka datang sama saya. Kalau jiwamu bermasalah, maka bergaulah karib dengan kitab suci. Renungkan firman Tuhan, supaya saudara dan saya mudah untuk menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan dalam komitmen kesetiaan. Supaya pada akhirnya, ini yang Alkitab bilang, di dalam jiwanya kita Pak Ibu, di dalam keseluruhan ruang dalam perasaannya kita, lalu pikirannya kita, lalu kehendaknya kita dalam kaitannya dengan membuat pilihan dan keputusan, lalu jiwanya kita yang berkaitan dengan kebutuhan untuk menerima nutrisi, itu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah begini Pak Ibu, kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat yang berbunyi, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kalau saudara punya Alkitab terjemahan King James Version yang old, saudara akan menemukan kalimat yang tadi itu dalam King James bunyinya begini, out of his belly shall flows rivers of living water. Jadi, kalau bahasa Indonesia bilang mengalir aliran-aliran air hidup, kalau dalam bahasa Inggrisnya Alkitab bilang begini, akan mengalir sungai air hidup. Jadi ini bukan sekedar aliran biasa, ini yang Alkitab bilang. Siapa percaya kepada kitab suci, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Siapa mempercayai Tuhan di dalam komitmen kesetiaan, karena mereka telah memberi diri mereka dipersuasi, diyakinkan oleh kebenaran firman Tuhan yang adalah sebuah jaminan kepastian. Maka Alkitab bilang, di dalam jiwanya mereka akan ada yang disebut dengan sungai air hidup. Saudara bayangkan, saudara dan saya bukan hanya sekedar di dalam jiwa kita punya aliran sungai, aliran-aliran air hidup, tapi saudara dan saya memiliki sungai dari air hidup itu sendiri. Aliran skupnya kecil Pak Ibu, tapi kalau sudah bicara sungai itu skupnya besar. Makanya, kenapa tadi Alkitab bilang hati, koilia, keseluruhan ruangan. Berarti Alkitab bilang, siapa yang percaya kepada Tuhan, tidak mungkin tuh jiwanya kosong. Tidak mungkin pikirannya kosong, perasaan dalam diri mereka kosong, kehendak mereka untuk membuat pilihan atau keputusan dalam hidup pun kosong. Gak mungkin. Ruangan di dalam diri mereka akan terisi penuh oleh apa?
air kehidupan. Mengapa? Karena siapa yang percaya kepada Tuhan, di dalam jiwa mereka ada sungai yang isinya adalah aliran air kehidupan. Nah, kata hidup di situ Yunani bilang zao. Zao itu artinya adalah not lifeless. Jadi, saudara dan saya tidak akan menjadi seperti zombie, Pak, Ibu. Hidup tapi mati di dalam. Jadi ini yang Yesus bilang. Kamu harus datang sama saya, tapi yang kedua, kamu harus percaya kepada saya, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Nah, kata zao atau hidup, itu artinya adalah menikmati kehidupan yang nyata. Jadi Alkitab bilang, waktu saudara dan saya mengalami kesusahan di dalam jiwanya kita, lalu kita datang kepada Tuhan, lalu kita percaya kepada Tuhan, sesusah-susahnya jiwa kita, kita akan tetap ditemukan sebagai orang-orang yang bisa menikmati hidup. Kenapa? Karena di dalam dirinya kita, di dalam jiwanya kita, ada yang disebut dengan sungai air hidup. Ingat, kita tidak punya cuman alirannya, kita punya sungainya, Pak Ibu. Berarti, adakah harapan bagi orang-orang percaya untuk di dalam kesusahan mereka tetap bisa menikmati hidup? Ada, sebab ada sungai kehidupan di dalam diri mereka, Alkitab bilang. Lalu yang ketiga, pengertian dari kata hidup atau zao adalah begini, Pak Ibu. Sebuah kehidupan yang benar, sebuah kehidupan yang aktif, sebuah kehidupan yang diberkati di dalam kerajaan Allah. Berarti Alkitab bilang bahwa waktu saudara dan saya percaya kepada Tuhan seperti yang dikatakan oleh kitab suci, maka di dalam jiwa kita ada sungai yang akan membuat saudara dan saya nggak jadi zombie. Ulang. Tampak hidup, tapi mati di dalam. Kalau kita datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan seperti yang dikatakan oleh kitab suci, di dalam diri kita, dalam jiwanya kita, ada sungai air hidup. Sungai yang membuat saudara dan saya dapat menikmati kehidupan nyata, sungai yang bisa membuat saudara dan saya memiliki kehidupan yang konsisten dalam kebenaran, tetap aktif dalam kebenaran, dan juga diberkati di dalam kerajaan Allah. Makanya begini, siapa yang bilang bahwa karena kita susah, makanya kita nggak diberkati? Enggak loh, Pak, Ibu. Waktu saudara dan saya mengalami keadaan susah dalam jiwa, lalu kita datang kepada Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan, maka justru di dalam susah pun, saudara dan saya akan tetap bisa menerima atau bertemu dengan keberkatan yang datang dari Tuhan untuk kehidupan kita. Contohnya, tadi yang pemazmur bilang, dan juga tadi yang Yesaya bilang, bahwa sesudah kesusahan jiwanya kita, orang akan melihat terang seperti Yesus mengalaminya. Orang akan mengalami kepuasan seperti juga Yesus mengalaminya. Justru Yesus menegaskan bahwa di dalam kesusahan jiwa, waktu saudara dan saya percaya kepada Tuhan, di dalam diri kita itu ada sungai yang akan mengalirkan kehidupan terus-menerus untuk saudara dan saya, sehingga jiwa kita bisa susah, tapi kita tetap hidup, Pak, Ibu. Amin. Jiwa kita susah, tapi kita nggak mati di dalam. Nah, coba, saudara lihat dengan saya di ayat 39. Alkitab bilang, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, waktu Yesus mengajarkan ini, dia belum naik ke sorga. Roh Kudus belum datang. Kita perlu bersyukur kita hidup di masa kini, Pak, Ibu. Mengapa? Yesus sudah naik ke sorga. Roh Kudus itu telah diberikan kepada saudara dan saya. Roh itu ada di dalam hidup saudara dan saya. Ingat, Yesus bilang, roh itu akan menghibur kamu, roh itu akan mengajar kamu. Makanya kenapa kita perlu bersyukur, sebab waktu kita bergaul karib dengan kitab suci, waktu saudara dan saya bergaul karib dengan firman Tuhan, Roh Kudus akan bantu kita untuk memahami kehendak Tuhan dalam hidupnya kita. Pemahaman tentang kehendak Tuhan dan siapa Tuhan dalam hidup saudara dan saya akan membuat saudara dan saya gampang mempercayai Tuhan dalam komitmen dan dalam kesetiaan. Lalu, Roh Kudus akan hadir dalam hidup saudara dan saya untuk menghibur jiwanya kita, Pak, Ibu. Menghibur kita. Makanya kenapa Yesus bilang, siapa saja percaya kepada kitab suci, dia punya sungai dari air kehidupan.
Dia punya Roh Kudus, dia punya pengajar, dia punya penghibur. Sehingga berita baiknya untuk saudara dan saya adalah begini Pak, Ibu. Sesusah-susahnya kita, saudara dan saya akan tetap menerima kekuatan dari Tuhan. Seterpuruk-terpuruknya jiwanya kita, selalu ada harapan untuk saudara dan saya bangkit kembali, aktif kembali, kuat kembali, tersokong kembali, terpelihara kembali, segar kembali, sehingga masalah apapun atau proses seberat apapun yang saudara dan saya hadapi dalam kehidupan, itu tidak akan membuat kita gugur dalam pertempuran hidup. Tetapi itu akan membuat saudara dan saya semakin, tadi Alkitab bilang, diperkaya di dalam. Kita semakin kuat. Makanya hari ini, waktu saudara dan saya berhadapan dengan masalah apa saja, kesakitan apa saja, keterpurukan apa saja, ini yang Yesus bilang, mari datang sama saya dan minum. Lalu percaya sama Tuhan. Supaya pada akhirnya Roh Kudus itu akan memberikan kepada saudara dan saya pengajaran dan penghiburan. Firman Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya, supaya pada akhirnya setelah kita mengalami kesusahan jiwa, saudara dan saya akan ada pada posisi menang, terpuaskan, berdiri dengan kaki tegak, tetap aktif hidup di dalam kebenaran, bahkan tidak meninggalkan Tuhan. Saudara dan saya akan menyelesaikan proses ini Pak, Ibu, dan ditemukan sebagai orang-orang yang semakin diperkaya di dalam jiwanya kita, karena justru di dalam proses hidup, saudara dan saya bertemu dengan kebenaran, bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan penguatan yang datang dari Tuhan, yang akan membuat kita tetap dikenal sebagai orang yang semakin dewasa dan semakin diperkaya oleh kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, jangan putus asa, jangan hilang harap, jangan menyerah hari ini. Tuhan memberikan harapan kepada saudara dan saya bahwa setelah kesusahan jiwa kita, kita akan dipuaskan oleh Tuhan sendiri di dalam firman-Nya dan di dalam Roh-Nya. Amin. Saya selesai. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami tahu kami tidak sedang sendiri menghadapi semua kenyataan di depan mata kami. Kami tahu ada Tuhan. Kami tahu kami punya Roh Kudus yang adalah penolong, penghibur, pengajar buat kami. Roh Kudus yang akan bantu kami untuk lebih memahami siapa Tuhan melalui firman. Sehingga pada akhirnya justru di musim kesukaran kali ini, kami akan lebih memilih untuk datang kepada Tuhan, mengikuti Tuhan, tidak menyembunyikan diri dari Tuhan. Kami akan membuka diri kami begitu rupa untuk diyakinkan oleh firman Tuhan, diyakinkan oleh kebenaran. Sehingga pada akhirnya kami berani memutuskan untuk mempercayai Tuhan dalam komitmen kesetiaan. Karena kami memperoleh jaminan kepastian bahwa Tuhan akan menciptakan sungai air hidup di dalam kami. Sehingga ruangan kosong apapun dalam jiwa kami akan terisi oleh sungai air hidup. Kami tidak akan menjadi zombie, hidup tapi mati di dalam jiwa. Kami akan menjadi orang-orang yang bergerak, aktif, menikmati kehidupan kami, tetap hidup di dalam kebenaran, menjadi orang-orang yang diperkaya oleh Tuhan di dalam jiwa. Justru waktu kami berhadapan dengan proses kehidupan, kami akan ditemukan sebagai orang-orang yang semakin mengenal Tuhan dari kitab suci, dan orang-orang yang akan tampil sebagai orang-orang yang semakin dewasa, karena proses kehidupan telah mendidik kami untuk meninggalkan kekanak-kanakan dan menjadi orang dewasa yang tetap tegak berdiri di atas Kristus sebagai dasar kehidupan kami. Seluruh kebenaran ini kiranya Tuhan meteraikan di dalam pemahaman kami dan keyakinan kami, supaya seumur hidup kami dikenal sebagai pelaku-pelaku kebenaran dan bukan hanya pendengar saja. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.